Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Hamid selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kemudian yang saya hormati juga Saudari Ilma Nur Hafidah selaku narasumber atau pemakalah pada presentasi siang hari ini. Teman-teman saya juga dari KPI IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya karunia iman, karunia kesehatan, karunia Islam, sehingga pada kesempatan sore atau siang hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun lewat online atau virtual. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan arahan kepada kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, zaman akhir ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat diakui sebagai umat beliau dan kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan selawat satu kali, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Muhammad Sabik Balia selaku moderator acara. Kita akan melanjutkan diskusi kita dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana nantinya kita akan berbicara mengenai sejarah peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Pada presentasi kali ini yang akan menjadi presentator atau narasumber yakni Saudari Ilma Nur Hafidah. Untuk itu kepada para audiens, teman-teman, agar selalu senantiasa menyimak, dan apabila nanti terdapat pertanyaan atau sanggahan dapat dilayangkan dan ditanyakan pada akhir sesi ya. Untuk itu kepada Saudari Ilma Nur Hafidah, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Sabik telah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator saya, dan terima kasih kepada Pak Soleh Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Di situ tertera jelas ada daftar isi, halaman sampul, kata pengantar, dan di pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan. Langsung saja kita menuju ke rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu nomor 1, bagaimana awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I. Yang kedua, bagaimana kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah I. Yang ketiga, bagaimana awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah II. Yang keempat, bagaimana kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah II. Yang kelima, siapa khalifah-khalifah yang pernah memimpin dinasti Bani Umayyah. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan mempelajari peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu nomor 1, untuk mengetahui awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I. Yang kedua, untuk mengetahui kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah I. Yang ketiga, untuk mengetahui awal mula berdirinya peradaban Islam pada awal mula berdirinya dinasti Umayyah I.
yaitu awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah. Satu ya, itu antara lain terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Selain itu, Muawiyah juga melakukan beberapa upaya strategi yang cukup efektif demi bisa mewujudkan keinginannya dalam mendirikan Daulah Bani Umayyah agar posisi dan dukungan terhadap Muawiyah semakin kuat. Sehingga tercapailah perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah dan sampai akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan di Kufah pada 661 Masehi. Peristiwa tersebut dinamakan Amul Jamaah. Hancurnya dinasti Umayyah I. Secara eksternal, hancurnya dinasti Umayyah I dibagi menjadi dua. Itu menurut makalah saya ya. Secara eksternal, hancurnya dinasti Umayyah I dibagi menjadi dua. Satu, dinasti Umayyah yang melanjutkan tradisi kerajaan-kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mengundang kritik keras dan memunculkan kubu oposisi. Hancurnya dinasti Umayyah I secara eksternal, nomor satu yaitu dinasti Umayyah yang melanjutkan tradisi kerajaan-kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mengundang kritik keras dan memunculkan kubu oposisi. Yang kedua, kelompok Khawarij merasa tidak puas terhadap hasil tahkim atau Al-Tibres dalam perkara penyelesaian persengketaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sehingga berujung perpecahan. Oke, selanjutnya awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah II, yaitu selamatnya Abdul Ar-Rahman ibnu Muawiyah atau Abdul Ar-Rahman I, yang saat itu masih berusia 20 tahun dari kejaran tentara dinasti Abbasiyah sehingga berhasil mendapatkan banyak pengikut. Beberapa wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Gubernur Yusuf Abihri dan pasukan dari pemimpin pasukan Yamaniyah yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah II, dan Abdul Ar-Rahman yang menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah II pada saat itu juga pada tahun 756 Masehi. Selanjutnya, kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah II. Kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah II dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor dari dalam yaitu tidak jelasnya sistem pemeralihan kekuasaan, yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga para penguasa Islam cukup puas dengan menerima upeti dan tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Dan faktor dari luar yaitu satu, timbulnya semangat orang-orang Eropa untuk menguasai kembali Andalusia. Yang kedua, konflik Islam dengan Kristen. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Bani Umayyah I. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Bani Umayyah yang berhasil mendirikan kota Kairouan di Tunisia, membangun angkatan laut kekhalifahan, menyerang kota Konstantinopel, dan menerapkan toleransi agama. Selain itu, beliau juga memiliki prestasi lain, di antaranya A. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, dan B. Melanjutkan perluasan wilayah Islam yang terhenti pada zaman Khalifah Utsman dan Ali. Yang C. Mengatur tentara seperti tentara Bizantium. Yang D. Membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Prestasi Yazid bin Muawiyah antara lain A. Menggaji banyak orang yang membantunya. B. Memperkuat administrasi negara.
Yang C. Memperbaiki pertahanan militer Syariah. Yang D. Memperbaiki sistem keuangan. Yang E. Memperbaiki sistem irigasi di Damaskus. Selanjutnya ada Muawiyah bin Yazid. Beliau merupakan seorang pemuda yang tampan. Beliau mendapatkan julukan Abu Abdurrahman, Abu Laila, dan Abu Yazid. Beliau merupakan seorang ahli kimia dan menjadi khalifah atas wasiat ayahnya. Beliau diangkat menjadi khalifah pada saat berusia 30 tahun. Saat diangkat menjadi khalifah, beliau sudah sakit. Sakitnya semakin keras, akhirnya meninggal. Yang keempat, yaitu Marwan bin Hakam. Beliau dianggap sebagai orang yang cocok mengisi kursi kekhalifahan setelah terputusnya keturunan Muawiyah. Beliau diangkat saat kondisi Arab tidak stabil dan banyak terjadi perpecahan. Beliau menikahi Ummu Khalid untuk menguatkan kekhalifahannya dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Prestasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan antara lain: yang A. Mengubah mata uang Byzantium dan Persia. Yang B. Mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Yang C. Melakukan pembenahan administrasi pemerintahan. Dan D. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik. Jadi kebijakannya yaitu A. Melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya. Perluasan tersebut dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan perluasannya mencakup kota Aljazair, Maluku, Maroko, Spanyol, Cordoba, Seville, Elvira, dan Toledo. B. Beliau kembali mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Kota yang berhasil ditaklukkan Musa bin Nusair yaitu Sidona, Carmona, dan Merida. Yang C. Beliau juga melakukan pembangunan besar-besaran untuk kemakmuran rakyatnya. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik memiliki prestasi-prestasi ya. Jadi prestasinya itu di bidang keagamaan. Contohnya yang A. Menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan sebelumnya yang mengakhirkan sholat. Yang B. Melarang adanya nyanyian dan musik menjelang saat terakhir pemerintahannya. Beliau memanggil Gubernur Hijaz yaitu Umar bin Abdul Aziz untuk diangkat menjadi penasehat beliau dengan memegang jabatan wazir besar. Yang kedelapan yaitu ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki kebijakan banyak sekali dan prestasi yang sangat banyak dan gemilang. Prestasinya meliputi A. Memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menulis sebuah hadis yang merupakan perintah resmi pertama dari penguasa Islam. Yang B. Mulai dari memecat para pejabat yang zalim, kemudian menggantinya dengan pejabat baru yang adil dan benar, meski bukan dari golongan Bani Umayyah. Yang C. Menghapuskan hak istimewa yang diberikan kepadanya beserta keluarganya. Selain itu, beliau juga berprestasi di berbagai bidang meliputi bidang agama, pengetahuan, sosial politik, ekonomi, militer, dakwah, dan perluasan wilayah. Yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Jadi Yazid bin Abdul Malik ini seperti mengembalikan aturan pada pemerintah Bani Umayyah yang dulu ya. Jadi kebijakannya yaitu yang A. Beliau mengedepankan pendekatan militer untuk menekan perlawanan di dalam negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan. Yang B. Beliau mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah. Yang C. Beliau mengganti gubernur-gubernur lama. Jadi Yazid bin Abdul Malik itu kayak kebalikannya Umar bin Abdul Aziz ya. Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil Yazid ini membuahkan hasil, seperti kemenangan pihak Umayyah dalam beberapa pertempuran, baik dari pihak luar maupun pemberontak. Namun capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat atas pemerintahan Umayyah.
justru menyemai bibit-bibit perlawanan yang tumbuh di masa selanjutnya. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik, strateginya atau kebijakannya yaitu yang A, menstabilkan kondisi negara dengan mengembalikan kejayaan dinasti Umayyah yang mundur di era Yazid bin Abdul Malik. Yang B, beliau juga menstabilkan kekosongan kas negara dengan menata kembali administrasi pajak dengan menaikkannya, khususnya pada muslim non-Arab, terlebih non-muslim. Yang C, beliau menghidupkan kembali pendidikan tafsir. Yang D, beliau juga berhasil memproklamasikan Andalusia sebagai negara merdeka di tahun 138 Hijriah. Dan yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Imam Suyuti mengatakan Al-Walid II atau Walid bin Yazid adalah seorang yang fasik, peminum khamr, dan banyak melanggar aturan syariat. Beliau begitu tercelanya dia sampai orang-orang itu menjulukinya sebagai Fir'aun, karena kekejaman Al-Walid II lebih buruk daripada Fir'aun. Yang kedua ada Yazid bin Walid. Yazid bin Walid mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal sebagai julukan An-Nahis atau sang pengurang. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid. Pada masa pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan mutakalimin seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah. Yang ke-14 ada Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir dinasti Umayyah Timur. Pada masa pemerintahannya, beliau mampu menumpas pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan pada saat itu. Meskipun tidak berhasil mengatasi gerakan Bani Abbasiyah yang begitu kuat, sehingga pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah I di bawah pimpinan Marwan bin Muhammad sudah berakhir dan muncullah dinasti baru yang dikenal dengan sebutan dinasti Abbasiyah. Adapun kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba dipimpin oleh 1. Abdurrahman III yang pernah menjadi Amir Cordoba pada tahun 912 Masehi. Adapun kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba dipimpin oleh 1. Abdurrahman III yang pernah menjadi Amir Cordoba pada tahun 912 Masehi sampai 929 Masehi, dan beliau menjadi khalifah pada tahun 929 Masehi sampai 961 Masehi. Yang kedua ada Al-Hakam II. Beliau memimpin pada tahun 961 Masehi sampai 976 Masehi. Yang ketiga ada Hisham II. Beliau memimpin pada tahun 976 Masehi sampai 1008 Masehi. Yang keempat ada Muhammad II. Beliau memimpin pada tahun 1008 Masehi sampai 1009 Masehi. Yang kelima ada Sulaiman II. Beliau memimpin pada tahun 1009 Masehi sampai 1010 Masehi. Yang keenam ada Hisham II. Beliau itu pernah memimpin ya pada tahun 976 Masehi dan kembali berkuasa lagi pada tahun 1010 Masehi sampai 1013 Masehi. Yang keenam ada Sulaiman II. Beliau juga pernah memimpin pada tahun 1009 Masehi dan kembali berkuasa pada tahun 1013 Masehi sampai 1016 Masehi. Yang ketujuh ada Abdurrahman IV. Beliau memimpin pada tahun 1017 Masehi. Namun, selang tahun 1016 sampai 1023, kekuasaan tergantikan sementara oleh Bani Hamudiyah dan berhasil diambil oleh Bani Umayyah pada tahun 1023 Masehi. Oleh yang pertama, Abdurrahman V tahunnya 1023 Masehi sampai 1024 Masehi. Yang kedua ada Muhammad III. Beliau memimpin pada tahun 1024 Masehi sampai 1025 Masehi. Yang ketiga ada Hisham III. Beliau memimpin pada tahun 1026 Masehi sampai 1031 Masehi. Yang terakhir yaitu penutup. Berdirinya dinasti Umayyah dipicu oleh Bani Umayyah yang menentang jabatan-jabatan yang diberikan kepada Hasan bin Ali dan keluarganya dari Utsman bin Affan kala itu.
Di sisi lain, pengaruh dan strategi Muawiyah kala itu sangat kuat, sehingga Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dengan kesepakatan tertentu atau yang dikenal dengan Amul Jamaah. Runtuhnya dinasti Umayyah terjadi karena ketidakpuasan kedudukan, kekuasaan, dan kebijakan yang berujung pada pemberontakan baik dari dinasti itu sendiri maupun dari kubu-kubu tertentu, hingga munculnya kubu baru yang terkuat, yakni dinasti Abbasiyah, yang berhasil merobohkan fondasi kepemimpinan dinasti Umayyah. Selamatnya Abdurrahman I menjadi kunci jika bakal berdirinya Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Namun, ada beberapa faktor intern dan extern, seperti dinasti Umayyah yang melemah dan bangkitnya Eropa menjadi awal penghancuran dinasti Umayyah II. Oke, selanjutnya yaitu dilihat dari segi urutan kekhalifahan pada masa itu masih menggunakan sistem monarki atau turun-temurun. Namun, biar bagaimanapun juga, dilihat dari segi urutan kekhalifahan pada masa itu masih menggunakan sistem monarki atau turun-temurun. Namun, biar bagaimanapun juga, mereka adalah golongan sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh yang memajukan agama Islam. Jadi tetap ambil hikmah dan sisi baiknya terhadap setiap kejadiannya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Selanjutnya, sekian dari presentasi kali ini. Saya tutup. Bila ada kurang kata atau lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.